Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desyuta Triani dari kelas MJ101. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Ekonomi Mikro dengan judul Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri. Yang pertama itu daftar pustaka yang terdiri dari latar belakang kebijakan, perkembangan kebijakan PNPM Mandiri, dampak kebijakan PNPM Mandiri dalam sisi mikroekonomi, lalu yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, latar belakang kebijakan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri yang diluncurkan pada tahun 2007 yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, dan memperdayakan masyarakat melalui partisipasi aktif. Program ini merupakan pengembangan dan inisiatif pemberdayaan sebelumnya, seperti Impres Desa Tertinggal dan P2PM. PNPM Mandiri memungkinkan masyarakat lokal mengelola dana dan merencanakan pembangunan sesuai kebutuhan mereka, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sanitasi. Sistem dana bergulir juga memfasilitasi pembiayaan untuk proyek-proyek produktif yang dapat dikelola oleh masyarakat. Lalu selanjutnya yaitu perkembangan kebijakan PNPM Mandiri. PNPM Mandiri dimulai dengan anggaran yang besar dan fokus pada desa miskin, mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau proyek pembangunan. Pendekatan ini berbeda dengan pola pembangunan top-down konvensional. Program ini melibatkan komunitas dalam pengelolaan dana untuk meningkatkan kemandirian dan akuntabilitas, serta mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Namun pada tahun 2014, seiring perubahan kebijakan, anggaran PNPM Mandiri dikurangi dan akhirnya dihentikan pada tahun 2015. Meskipun demikian, program ini meninggalkan pelajaran berharga mengenai dampaknya terhadap perekonomian mikro Indonesia. Lalu terdapat dampak kebijakan PNPM Mandiri dari sisi mikroekonomi. Yang pertama, terdapat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, peningkatan akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar, meningkatkan inklusi keuangan, penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kemandirian masyarakat. Yang terakhir, risiko ketergantungan pada dana pemerintah. Yang pertama yaitu pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu dampak yang signifikan dari PNPM Mandiri yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Program ini memberikan pelatihan, keterampilan, akses pembiayaan, serta kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah atau UKM. Banyak kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke pemodalan, kini dapat memulai usaha kecil atau mengembangkan usaha yang sudah ada dengan adanya dana bergulir yang disediakan oleh program ini. Yang kedua, peningkatan akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar. PNPM Mandiri tidak hanya berfokus pada pemberdayaan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur dasar yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Program ini mendanai pembangunan jalan, jembatan, saluran air bersih, dan fasilitas sanitasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan infrastruktur ini tidak hanya memperlancar mobilitas dan distribusi barang, tetapi juga memperbaiki akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Dalam konteks mikroekonomi, perbaikan infrastruktur dapat menurunkan biaya transportasi dan distribusi barang, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi ekonomi lokal dan memperbesar peluang usaha. Lalu selanjutnya yaitu meningkatkan inklusi keuangan. PNPM Mandiri memperkenalkan konsep dana bergulir yang pengelolaan keuangan berbasis masyarakat, yang memungkinkan masyarakat desa untuk mengelola sumber daya finansial mereka secara lebih mandiri. Hal ini memperkenalkan mereka pada sistem keuangan formal seperti tabungan, kredit, dan pinjam yang sebelumnya sulit diakses oleh masyarakat miskin. Dengan demikian, PNPM Mandiri berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh lembaga keuangan. Lalu, penciptaan lapangan kerja. Salah satu tujuan penting dari PNPM Mandiri ini yaitu penciptaan lapangan kerja di daerah pedesaan.
Program ini mengarah pada peningkatan kapasitas produksi melalui pemberdayaan UMKM yang pada gilirannya membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat. Proyek yang didanai oleh PNPM Mandiri seringkali melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan infrastruktur yang secara langsung menciptakan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Lalu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Ciri khas dari PNPM Mandiri yaitu pemberian kewenangan kepada masyarakat untuk merencanakan dan mengelola proyek pembangunan mereka sendiri. Hal ini mendorong masyarakat untuk berpikir secara lebih mandiri dalam merencanakan kegiatan ekonomi dan pengelolaan sumber daya lokal. Sebagai contoh, dengan adanya dana bergulir, masyarakat tidak hanya mendapatkan dana untuk usaha mereka, tetapi juga dilatih untuk mengelola keuangan dengan bijaksana yang meningkatkan kemampuan manajerial mereka. Yang terakhir, dampaknya yaitu risiko ketergantungan pada dana pemerintah. Meskipun program ini bertujuan untuk memperdayakan masyarakat, terdapat kritik yang terkait dengan kemungkinan masyarakat menjadi terlalu bergantung pada bantuan pemerintah. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa meskipun PNPM Mandiri berhasil pada tahap awal, ketergantungan terhadap bantuan dana pemerintah dapat menghambat kemandirian perekonomian di jangka panjang di masyarakat. Hal ini terutama terjadi pada desa yang mendapatkan dana bantuan besar namun kurang memiliki kapasitas untuk mempertahankan usaha atau proyek setelah dana tersebut habis. Selanjutnya terdapat kritik terhadap kebijakan PNPM Mandiri, yaitu terdiri dari kurangnya keberlanjutan setelah program berakhir, isu pengelolaan data yang tidak efisien, ketidakterjangkauan ke daerah yang paling membutuhkan. Yang pertama yaitu kurangnya keberlanjutan setelah program berakhir. Salah satu kritik utama terhadap PNPM Mandiri yaitu kurangnya keberlanjutan setelah program berakhir. Banyak proyek yang didanai oleh PNPM Mandiri memang berhasil pada awalnya, tetapi setelah dana habis, beberapa infrastruktur atau usaha yang didirikan tidak dapat dipelihara dengan baik. Ini menunjukkan perlunya mekanisme pendampingan dan monitoring yang lebih kuat untuk memastikan bahwa hasil dari PNPM Mandiri tetap berjalan dalam jangka panjang. Lalu isu pengelolaan dana tidak efisien. Pengelolaan dana dalam PNPM Mandiri meskipun melibatkan masyarakat secara langsung, terkadang menghadapi masalah ketidaktransparan dan penyalahgunaan dana. Dalam beberapa kasus, dana yang dialokasikan untuk proyek tidak digunakan secara efisien atau tidak sesuai dengan kebutuhan yang mendesak di komunitas tersebut. Lalu yang terakhir, ketidakterjangkauan ke daerah yang paling membutuhkan. Walaupun PNPM Mandiri bertujuan untuk menjangkau seluruh daerah miskin di Indonesia, terdapat tantangan yang memastikan bahwa dana dan program tersebut benar sampai ke daerah yang paling membutuhkan. Beberapa daerah terpencil yang sulit dijangkau dan kurang perhatian mengingat kendala infrastruktur dan ketidakmerataan distribusi bantuan. Lalu yang terakhir, terdapat kesimpulan. PNPM Mandiri merupakan kebijakan mikroekonomi yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terutama di daerah pedesaan, program ini berhasil dalam pemberdayaan ekonomi, peningkatan infrastruktur, dan inklusi keuangan. Namun tantangan lain seperti ketergantungan dana pada pemerintah, keberlanjutan program, dan pengelolaan dana yang masih ada perbaikan. Meskipun diberhentikan pada 2015, konsep pemberdayaan berbasis masyarakat ini tetap relevan untuk kebijakan pemberdayaan ekonomi mikro di masa depan. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.